Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada puasa semua sepertinya. Ya. Masih ada yang lemes? Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini kenapa soundnya kadang-kadang naik turun nih? Bismillah. Saya ulangi sekali lagi ya. Semoga yang hadir di tempat ini diselamatkan oleh Allah fi dunya wal akhirah. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, insyaallah. Dan semua bisa kumpul lagi besok di surga insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faqallahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahagia yang tak terhingga, hari ini saya bisa hadir dalam majelis yang dimuliakan Allah. Ribuan malaikat bersama kita hari ini. Mereka berselawat dan berdoa untuk kita semua. Bahkan makhluk Allah yang ada di langit dan di lautan, ikan-ikan mereka beristighfar untuk kita semua. Maka sangat indah orang yang berada di majelis ilmu, di majelis taklim, dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nikmat sekali ya. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Tentu saja dimaksud mereka adalah orang-orang yang istiqamah ya, menjalankan Islam dengan baik, bukan membuat fitnah dan kegaduhan. Tapi mereka betul-betul menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin, memberikan penyejuk bagi semesta alam. Bukan hanya makhluk Allah yang namanya manusia, hewan, tumbuhan pun mendapatkan kasih sayangnya. Subhanallah, itu ya. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas anfa'ahum linnas, baik-baik manusia adalah orang yang betul-betul dirasakan manfaatnya buat orang lain. Ikhwati iman, mungkin bukan yang pertama buat saya dan ibu-ibu mungkin sudah kenal sebagian besar, atau mungkin ada juga yang sebagian dari antum semua ada yang belum kenal dengan saya. Saya kenalkan singkat saja, nama saya Nur Rahman Abu Hana, dilahirkan di Jakarta 22 Juni 1971. Tapi mohon maaf ya, saya nggak pernah ulang tahun karena memang tanggal bulan tahunnya bukan yang sesungguhnya. Mungkin kasus dulu masuk sekolah susah, tangan saya begini nggak nyampe gitu ya. Jadi dirubah tanggalnya, tahunnya, dan bulannya. Saya sendiri yang berubah gitu, supaya masuk sekolah. Ya subhanallah. Yang jelas saya lahir di Jakarta, lebih tepatnya di Jakarta Utara, dan lebih tepatnya lagi saya lahir di Koja. Ya, di Koja ada daerah Sampur, itu di Gudang Baru saya lahir di situ. Sekarang udah nggak ada Sampur, nggak ada ya, danau. Ya. Bukan danau, apa namanya, pantai Sampur ya. Saya lahir di sana. Dan lebih tepat lagi saya lahir di rumah. Kebetulan saya lahir bukan sama dokter, bukan sama bidan, lahir sama dukun ya. Alhamdulillah. Sekarang baru punya anak 7. Alhamdulillah. Kalau istri ya tentu saja baru 1 ya. Karena kalau baru tuh selalu luar biasa gitu ya. Ya. Masya Allah. Ini sensitif, gak boleh sensitif kita ya. Masya Allah. Yang jelas kalau baru itu pasti baik, bagus ya. Baik, kita lanjutkan. Tinggal sekarang di Lubang Buaya ya. Alhamdulillah jalan cukup lancar karena buayanya nggak ada gitu ya. Aman saja kemari. Alhamdulillah di Jalan Sadar 1 nomor 40 Lubang Buaya, Jakarta Timur ya. Tadinya di Mampang Perapatan, baru pindah 1 tahun yang lalu.
Baik, ikhwafillah, tanpa berpanjang kalam, kita awali sama-sama dengan berdoa. Bapak ibu-ibu yang sana saya nggak tahu kelihatan atau enggak ya, tapi kita baca sama-sama. Karena doanya ini bentuknya singular, bentuknya mufrad, ya, bukan jamak, sehingga harus dibaca sama-sama. Kalau saya baca sendiri buat saya sendiri. Karena ini doa dari Nabi kita Muhammad SAW ada di kitab Sahih Muslim ya. Saya baca kemudian diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nabi kita Muhammad SAW berlindung 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa demikian ya? Para Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bisa menempatkan ilmu, tapi beliau tetap mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ternyata kecenderungan orang kebanyakan kalau sudah nambah ilmu sombong. Betul nggak Pak? Merasa dirinya lebih baik, merasa diri lebih benar, seakan-akan dirinya sajalah yang masuk surga gitu ya. Orang lain semua masuk neraka. Ini bahayanya luar biasa ya. Menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebenarnya adalah perangkap setan ya. Setan punya karakter ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia, begitu. Ya. Maka sebaiknya tidak seperti itu bagi manusia, terutama umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita dengan perlindungan ilmu, ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa qalbin la yakhsha. Nabi juga berlindung pada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Padahal dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW terkenal sholatnya khusyuk. Berdirinya qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Begitu lamanya berdiri, begitu lamanya ruku, begitu lamanya sujud. Tapi beliau tetap mohon kepada Allah berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Kenapa? Karena kecenderungan khusyuk itu sangat sulit dilakukan, termasuk beliau. Maka ada sebuah riwayat ya, salafus soleh, beliau adalah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, wahai imam, wahai syekh, aku ingin melihat orang yang khusyuk bagaimana? Apakah orang yang sholatnya ketika dia sholat lalu dia menangis-nangis, tersuduk-suduk, gitu kan? Menetes air matanya dan sebagainya. Apakah itu khusyuk ya imam, ya syekh? Maka Imam Al-Ghazali menjawab, ya mungkin itu bagian dari khusyuk, tapi bukan begitu khusyuk sesungguhnya. Kenapa? Kalau Anda ingin melihat orang yang khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, lihatlah dia dari salam ke takbir. Lihatlah sholatnya dari salam ke takbir. Terbalik ya Pak? Dari salam ke takbir, betul? Ya. Begitu juga pada saat itu para muridnya berkata, wahai syekh, wahai nggak salah nih. Kayaknya terbalik. Kita tahunya di sholat itu dari takbir ke salam. Kenapa engkau mengatakan bahwa salam, dan lihatlah dia dari salam ke takbir, gitu-gitu ya. Maka beliau meneruskan, "Na'am, betul wahai anakku. Kalau Anda ingin melihat orang yang khusyuk sholat, lihatlah dari salamnya sampai ke takbir. Ingat, kita sholat sehari 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan ketemu zuhur lagi. 5 itu terus berputar. Jangan lihat ketika dia formalitasnya dalam ibadah, sholatnya, tapi lihatlah setelah dia tutup dengan salamnya, bagaimana implementasi sholat dari sejak salam sampai ketemu waktu sholat berikutnya. Paham maksudnya? Apakah dia betul-betul mencerminkan dirinya dari orang-orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu harus mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Negeri kita banyak umat Islam, departemen juga banyak, departemen sosial, departemen agama, departemen pendidikan, departemen ekonomi. Tapi ternyata yang paling korup departemen, aneh gak ya? Ada gak gitu-gitu? Astagfirullahaladzim. Mencetak Quran pun dikorup, keterlaluan. Astagfirullah. Haji nyaris juga dikorup. Astagfirullahaladzim. Gimana bisa begini ya? Bisa jadi mereka sholat, tetapi sholatnya belum khusyuk.
khusyuk. Maka Nabi sendiri mengajarkan, mengatakan dirinya kepada Allah, minta Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha, supaya beliau tetap punya hati yang khusyuk dalam ibadah. Artinya mampu mengaplikasikan ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian wa du'ain la yusma, Nabi berlindung pada Allah dari doa yang enggak didengar. Ikhwati iman, ya Allah, kalau masalah doa enggak didengar ini urusannya mah perut sebenarnya ya, perut. Makanan kita, minuman kita, pastikan sudah berlabel halal, atau kita tahu tentang halal dan baiknya. Kenapa? Kalau Allah perintahkan kepada kita, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makan minumlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian, cuma dua, yang baik dan yang halal dan yang baik. Dan ternyata halal baik itu sangatlah banyak. 99% makanan minuman di muka bumi ini halal dan baik, kecuali 1% saja. Apa itu? Miras dan sejenisnya, babi. Kecil sekali itu ya, presentasinya kecil. Kayaknya cuma itu doang makanan yang haram, tapi kenapa itu jadi sesuatu yang banyak diminati ya? Maka pastikan Bapak Ibu, anak kita jajan ke supermarket, ya boleh makan ini, boleh makan itu, beli ini, beli itu, boleh. Lihat ada label halalnya enggak ya? Gitu ya, boleh ya? Kita mulai perbaiki kehidupan makan minum kita, agar doa kita dikabulkan. Begitu, jangan sampai karena makanan minuman kita tidak halal, tidak baik, kemudian Allah menolak doa kita. Begitupun cara mendapatkannya. Insya Allah teman-teman semua yang aktif di BDI, aktif di majelis taklim, saya yakin tidak ada yang korup. Amin. Ya. Tidak ada yang makan makanan haram. Amin. Insya Allah. Semua harta yang bawa ke rumah ya diberikan kepada anak istrinya yang halal, yang baik. Amin. Insya Allah ya. Kemudian wa nafsin la tashba, kita berlindung pada Allah dari nafsu yang tidak kenyang. Ya, ini doa Rasulullah. Baik, ikhwan iman, materi tema ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan syarat kemenangan. Sebenarnya banyak syarat kemenangan, bukan hanya 3, tapi saya waktu yang singkat ya, ini mungkin gak bisa menyampaikan begitu banyak, 3 aja lah. 3 juga belum tentu tuntas kayaknya ya. 3 syarat kemenangan. Saya ambil angka 3 itu kan memang ya apa ya, Rasulullah seringkali mengulang ya 3 kali begitu ya. Jadi ambil 3 aja lah yang gampang lah ya. Kita baca tasbih juga 33. Kita bicara ruku bacaan 3 kali, sujud juga 3 kali juga, biar mudah aja gitu ya. Sebenarnya supaya mudah. Baik, ikhwati iman rahimahullah. Kita sekarang masih berada di bulan puasa, masih berada di awal ya. Dan kita diingatkan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sebelum kita masuk ke tema sesungguhnya, kita akan openingnya kita lihat surat ini dulu, Al-Baqarah ayat 183. Kita baca sama-sama, saya baca kemudian ikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Subhanallah, nafasnya kuat semua. Alhamdulillah. Saya teringat dengan salah satu dokter jantung ya, pernah bilang baca Quran itu bikin sehat jantung. Ya. Bahkan kalau kita baca Quran 1 juz itu ekuivalen dengan orang lari 10 kilo ya. 10 kilo. 10 kilometer tuh lari, itu kesehatan jantungnya sama dengan orang baca Quran 1 juz. Tapi dengan syarat makhrajnya, tajwidnya benar gitu ya. Jangan panjang dipendekin, pendek dipanjangin gitu ya. Benar kayak tadi kita baca, insya Allah benar semua. 1 huruf Allah akan balas 10 kebajikan insya Allah ya. Amin, Allahumma amin. Itu di bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan kan setiap amal sunnah dijadikan pahala wajib, amalan wajib menjadi 70 kali lipat. Luar biasa banyak benar pahalanya.
Jadi Allah berkatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Ini targetnya kita berpuasa adalah takwa. Takwa itu sesungguhnya akan mengantarkan kepada kita kesuksesan. Takwa itu juga akan mengantarkan kepada kita kemenangan. Makanya setelah kita menyelesaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, lalu di bulan Syawal, di tanggal 1 Syawal, kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim kullu amin wa antum bi khair ja'alallahu lana minal a'idin wal faizin. Misalkan gitu ya, itu kalimat-kalimat tahniyah, isokilah ya. Baik-baik saja ya. Karena maknanya tidak ada yang bertentangan dengan syariah. Semuanya sejalan dengan syariah. Di antaranya, ya, semoga Allah kelompokkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan minal aidin, kembali kepada kesucian, kebersihan seperti bayi baru lahir, wal faizin, dan orang yang mendapatkan kemenangan. Subhanallah, keren banget ya, menang. Karena di puasa ini kita berjuang lewat hawa nafsu kita. Berjuang untuk menjadi orang yang ahlul ibadah, berjuang untuk menjadi orang yang ahlul Quran, baca Quran, alhamdulillah, rajinnya semua. Subhanallah, yang di tempat ini mudah-mudahan ya bisa khatam sekali 2 kali ya, baca Quran, masya Allah, luar biasa. Ini, jadi kemenangan sesungguhnya ya, kalau boleh kita fahami dalam Al-Quran, adalah kemenangan dimasukkannya kita ke dalam surga. Itu kemenangan sesungguhnya. Nggak mudah, tidak mudah, tentu saja ya. Untuk masuk surga kan nggak cukup cuma puasa, betul ya, nggak cukup hanya sekedar sholat, nggak mungkin, karena takwa itu juga berbanding lurus dengan perintah dan larangan. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan, kan begitu. Dan semua perintahnya pasti memberikan manfaat buat orang lain. Setiap larangannya pasti itu sesuatu yang membuat orang buruk, karena itu ditinggalkan, begitu. Subhanallah. Ini ayat yang sangat luar biasa kalau saya baca. Surat Ali Imran ayat ke-185 ya. Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kelihatan ibu-ibu sana? Nggak kelihatan ya, kasihan. Insyaallah. Mohon maaf ya, punten Ibu. Ini jauh, terlalu jauh ya. Jadi kalau yang kelihatan bisa ngelihat tulisannya. Setiap yang bernyawa, setiap yang jiwa, setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ini dunia kan begitu. Semua pasti mati ya. Apakah manusia, hewan, tumbuhan yang sekarang hidup ini pasti akan mati. Tapi ingat, setelah mati itu bagi manusia bukan akhir dari segalanya. Betul Pak? Betul kan? Kita dimakamkan ke dalam kubur, lalu orang-orang yang mengantarkan kita balik pulang, 3 langkah, 7 langkah, 10 langkah, dan seterusnya, Allah akan bangkitkan kembali. Betul? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Terus? Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surat apa Pak? Yasin. Oh iya, baca Yasin, ketenggoy ngomong Yasin ya. Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Orang mati Allah akan hidupkan. Begitu. Jadi jangan sampai kita berpikir dunia ini segala-galanya, dunia ini adalah hidup yang sudah sudah final. Bukan. Di dunia ini justru kehidupan yang sangat singkat. Ya, maka Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Mudah-mudahan semuanya ya yang hadir di sini dapat kemenangan masuk surga. Makanya bulan Ramadan kita dibanyakin minta itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal
jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu lidah Nabi enggak berhenti. Pagi, siang, sore, malam tuh ngomong itu mulu. Ya. Padahal Nabi sudah dijamin masuk surga. Betul, Pak? Betul? Sudah dijamin Rasul masuk surga. Tapi Rasul tetap minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, berikan kepadaku ridhamu dan jannahmu. Kita pengen apa yang kita lakukan diridhoi. Kita pengen apa yang kita lakukan betul-betul bisa membuat kita investasi masuk surga. Nabi pun minta begitu. Ya. Kenapa? Karena itulah kemenangan sesungguhnya. Karena dunia ini sulit untuk meraih kemenangan. Betapa banyak ujian dan cobaan serta fitnah. Maka ketahuilah ya ikhwah, wahai saudaraku, Masya Allah, kita akan mendapatkan kemenangan yang sama, masuk surga. Hidup di mana hidup pada saat itu setelah kematian, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Betul-betul bekas-bekas kita selama kita ibadah di dunia ini totalitas akan mengantarkan kita kepada kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan alam barzah yang timingnya unlimited, tanpa batas. Luar biasa. Khalidina fiha. Kalau dunia ini ada limitnya. Rata-rata usia Nabi, usia anak Rasul, anak-anak keturunan Nabi, anak-anak zaman Rasulullah SAW hari ini, akhir zaman, umatku antara 60, 70. Ya. Bapak yang umurnya sudah mencapai 50, 70, 60-an, ya insyaAllah. Berarti insyaAllah, mudah-mudahan akan lebih dekat bersama Allah. InsyaAllah ya. Kita rindu ketemu Allah, insyaAllah. Jadi gitu ya. Faqad faz, sungguh mereka adalah orang mendapat kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Dan ketahuilah kata Allah SWT bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan ya ikhwah fillah. Kita punya harta yang banyak, punya berbagai macam kenikmatan. Ketahuilah ini cuma menipu kita. Kesenangan yang memperdayakan. Kita bisa lupa sama Allah. Lupa kepada perintahnya, lupa kepada kenikmatannya, sehingga Allah berkali-kali bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah lagi yang kau dustakan? Begitu ya, karena begitu kita terlena dengan dunia. Ikhwatillah, baik, kita lanjut. Lalu esensi kemenangan itu tadi disebutkan, ya, surga. Allah katakan dalam surat yang lain, surat 59 ayat 20, ya, ini kalau ini hafal, kita hafal, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah, surga. Tidak sama kata Allah, tidak sama. Allah yang bilang ya tidak sama. Ya. Ashabul jannah, penghuni-penghuni surga, penghuni-penghuni jannah, humul faizun. Mereka lah yang mendapat kemenangan. Bersabar dengan puasa, bersabar dengan sholat, bersabar dengan majelis ta'lim, bersabar dengan amal soleh, bersabar dengan kebaikan-kebaikan, bersabar untuk menahan amarah, bersabar untuk tidak melakukan maksiat ya ikhwah fillah. Ingat ini cuma di dunia. Kita ngaji cuma di dunia, kita sholat cuma di dunia. Nanti di akhirat kita tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa. Kita masuk surga mendapatkan kenikmatan yang banyak. Mau minum miras pun banyak di sana. Ya, bapak-bapak, mau istri lebih dari satu di surga banyak nanti Pak. Sabar dengan istri yang satu sekarang ini. Betul? Betul, bapak-bapak ketawa kalau istri satu ya. Sabar dengan istri yang satu. Kenapa? Nanti Allah akan berikan 100 bidadari di akhirat. Ya ibu-ibu ya, sabar bu ya, punya suami kayak apa? Sabar, itu pintu surga ibu. Ya.
Itu pintu surga. Cuma ada di dunia kita taat kepada suami ibu. Betul Bu? Ya, insya Allah dengan begitu mudah-mudahan besok akan dikumpulkan dan ibu-ibu menjadi ratu bidadari. Luar biasa. Lebih cantik daripada bidadari, lebih beautiful dari bidadari yang ada. Subhanallah, tetap ya. Luar biasa surga itu. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Lalu syaratnya bagaimana untuk mendapatkan kemenangan itu? Oke, ada sekarang dalam surat 9 ayat 20 yang kita bahas pada kesempatan hari ini. 3 kemenangan awal yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini ada dalam surat 9, surat At-Taubah ayat ke-20. Ya. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim." Ya gitu ya. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Adalah mereka yang akan mendapatkan surga, mendapatkan kemenangan. Siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. A'zamu darajatan indallah, mereka punya tingkat yang lebih tinggi daripada orang yang cuma sibuk dengan ritualitas. Punten, ritualitas. Karena ada orang yang sibuk cuma ritual, tapi tidak pandai untuk mengaplikasikan keimanan dan tidak mau berhijrah gitu loh. Masih begitu aja, datang Jumatan telat mulu. Betul lah Pak gitu. Kalau Jumatan masih baiknya telat ya. Padahal Jumatan itu kan seminggu sekali doang. Ya Allah, datangnya tetap aja khotib udah naik mimbar masih aja berdatangan orang. Allahu Akbar walillahillah. Padahal Nabi katakan di hari Jumat itu, subhanallah ya, semua malaikat diturunkan oleh Allah ke langit. Miliaran malaikat diturunkan dari langit diturunkan ke bumi untuk mencatat orang yang datang ke masjid, ke musola, di tempat-tempat ada sholat Jumat di sana dicatat. Si fulan masuk saf pertama mendapat pahala kurban dengan seekor unta. Yang berikutnya datang di saf berikutnya, saf kedua dapatkan pahala kurban dengan sapi. Saf ketiga mendapatkan pahala kurban dengan domba. Saf keempat dapat pahala kurban dengan ayam. Saf keempat, kelima mendapatkan pahala berkurban dengan telur, Masya Allah, dan seterusnya. Sampai khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar, maka para malaikat itu tidak lagi mencatat orang yang hadir. Perhatikan Bapak-Bapak. Kalau khotib sudah naik mimbar, berarti malaikat berhenti mencatat. Kira-kira sholat Jumat yang begitu gimana ya? Kalau nggak dicatat jadi pahala Jumatnya gimana? Ya, hijrah, ya ikhwat hijrah. Gitu ya. Tapi tidak akan mungkin hijrah kalau nggak iman. Apalagi berjuang, berjihad. Ya. Jihad itu artinya berjuang, jahadah. Ya. Bersungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh juga jihad. Ya. Kita puasa dengan sungguh-sungguh juga jihad. Menjadi suami yang baik terhadap istri dan anak-anaknya juga jihad. Begitupun ibu sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak dengan sungguh-sungguh jihad. Subhanallah, tidak dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan kita akan bahas satu persatu. Syarat pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Karena Allah katakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tasyajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang yang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan ketenangan, dengan kemenangan yang dekat waktunya. Ya, fathan qariba, dengan kemenangan yang dekat. Bagi mereka yang beriman, sekali lagi iman. Syarat pertama adalah iman. Begitupun kita puasa. Syarat diterimanya puasa adalah iman.
Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Iman dulu. Kalau dengan iman nggak mungkin ibadah puasa kita akan diterima. Ghufiru lahum ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita beriman. Islam betul, ya, itu kita semua Islam semua. Tapi kan Islam belum tentu iman. Betul nggak, Pak? Dikoreksi. Islam belum tentu iman, betul nggak? Betul nggak? Ya. Ini ayatnya. Surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi ketika zaman Rasulullah ada orang-orang Arab yang sudah masuk Islam, orang Arab Badui datang kepada Rasul, mereka berkata kepada Rasul, wa qalatil a'rabu amanna. Wahai Rasul, kami telah beriman. Jadi orang Arab itu mengatakan, orang-orang Arab Badui datang kepada Rasul dan mereka berkata, kami telah beriman. Rasul juga nggak bisa jawab itu. Oh iya, kamu beriman? Enggak. Wah, sip. Enggak gitu ya. Enggak ada. Justru nunggu. Nunggu apa? Nunggu wahyu. Apa wahyunya? Qul, katakan ya Muhammad, ya Rasulullah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kepadanya, kamu belum beriman tapi baru Islam. Baru Islam. Jadi orang Islam itu belum tentu iman, tapi kalau iman pasti Islam. Jangan ditipu ya nanti ya. Masya Allah, banyak orang Islam tertipu karena nggak beriman. Melakukan fitnah sana, fitnah sini, Allahu Akbar. Yang jadi jelek Islam. Islam nggak ngajarin begituan. Ya. Islam mau pipis aja, punten. Kita nggak boleh tempat yang berlobang kan? Kenapa? Karena di dalam ada semut, ada makhluk Allah. Jangan sampai kita membunuhnya. Nggak boleh. Makhluk Allah yang lain perlu dipelihara. Perlu dijaga. Dihargai hak hidupnya. Lalu tidak boleh kita membunuh orang, apalagi Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Salah nih. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu Islam tapi tidak iman. Makanya puasa juga diperuntukkan untuk orang yang beriman. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhalladzina aslamu, bukan orang-orang Islam tapi wahai orang-orang yang beriman. Gitu. Ya, jadi iman, ikut iman. Kenapa? Di ayat yang lain Allah tegaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak di antara manusia mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi Allah jawab wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Nauzubillah, min dzalik. Jangan cuma lisan. Perlu implementasi ya. Nih, kembali lagi, saya ingin sampaikan lagi bahwa syarat diterimanya amal, apapun amal ibadah, pasti iman syaratnya. Baik dia laki-laki maupun perempuan, sama Bu, ya. Ibu-ibu jangan pesimis jangan merasa dimarginalkan. Posisinya selalu di belakang. Ingat, ibu-ibu sholat di paling belakang adalah orang yang paling dihormati. Subhanallah, dimuliakan. Bukan berarti, dimarginilkan. Tidak sama sekali. Islam tidak memarginilkan. Kenapa? Dalam Islam laki-laki perempuan sama. Betul, Pak? Sama gak? Sama. Sama-sama makhluk Allah yang berhak mendapatkan syurganya Allah. Berhak mendapatkan ridhonya Allah. Sama-sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi. Sama. Makanya Allah katakan di ayat yang lain. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Sekali lagi, beriman. Kalau dia tidak beriman, amalan dia tetap seperti fata morgana. Beriman, sekali lagi, beriman. Syaratnya adalah iman. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah langsung cash. Amal solehnya bagi orang beriman di dunia langsung diberikan kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah. Bukan hanya itu, di akhirat Allah jamin akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, lebih besar lagi, yaitu anugerah mendapatkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini berkaitan dengan iman. Lalu Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang mengatakan di kalangan manusia,
Ini agak sensitif kayaknya nih ya, ini nggak usah kali ya. Tapi untuk diketahui saja ya. Untuk diketahui saja ya, jangan diperkeruh, jangan di iniin ya. Ini Quran soalnya harus berkaitan dengan iman. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amilas shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Seakan-akan orang beriman itu apakah orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, ya semua sama. Orang Sobiin juga sama, ya masuk surga kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksud ayat ini Bapak Ibu, pada masanya ya, pada masanya sebelum ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masanya, sekali lagi pada masanya. Pengikut Nabi Musa semua masuk surga. Semua pengikut Nabi Isa masuk surga. Pengikut Nabi Daud masuk ke surga. Semua pengikut para nabi-nabi Allah akan bersertakan mereka masuk surga. Anaknya, istrinya kalau tidak menjadi pengikutnya, tetap dia tidak akan masuk surga. Seperti siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya membangkang tidak akan masuk surga. Istrinya membangkang tidak akan masuk surga. Jadi kategorinya iman. Sekali lagi ini berlaku pada masanya, bukan kemudian kita memberikan asumsi atau kesimpulan, oh semua sama. Enggak gitu ya, enggak gitu ya. Sama dalam hal iman pada masanya, begitu. Ya. Makanya dijelaskan oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Gitu. Sebuah pilihan. Kita ingin mendapatkan kebaikan, maka ada pilihannya. Ingin mendapatkan keburukan, ya monggo juga, gitu. Maka Allah berikan pengumuman, barang siapa, gitu kan? Barang siapa yang menjadikan Islam ini sebagai jalan hidupnya, ya, dia akan mendapatkan keridhaan. Tapi kalau nggak mau, dia akan merugi, begitu. Ya, nggak usah lama-lama. Ya, yang ini lewatin aja. Ya. Lalu ada yang komentar, Pak Ustadz, selama ini kan kita ketahui bahwa agama Yahudi itu kan Nabi Musa, agama Nasrani Nabi Isa, Nabi Ibrahim gimana? Kan gitu ya, dan seterusnya. Ya. Sebenarnya Nabi Musa, Nabi Isa ini anak keturunan dari Nabi Ibrahim, jangan lupa itu, ya. Kakek para nabi itu adalah Ibrahim alaihissalam. Kakeknya ya adalah Ibrahim alaihissalam. Dan disebutkan Allah, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus. Mereka berserah diri kepada Allah, musliman wa makana minal musyrikin. Mereka tidak termasuk orang-orang yang. Kalau kita lihat lagi di ayat yang lain disebutkan bahwa seluruh nabi ternyata mereka semua muslim. Coba ayatnya lihat ya, sama-sama Bapak-bapak kita baca sama-sama ya. Mungkin waktunya udah sangat habis ya, sudah sedikit lagi ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى Ya, wajar lah ya. Ada yang naik, ada yang duluan, ada yang belakangan. Gak apa-apa. Kita dikit lagi.
وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Nabi diperintahkan Allah, wahai Rasul, katakanlah bahwa kami beriman. Amanna billah, kepada Allah, wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail, dan seterusnya. Beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Tapi umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya wajib beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Wajib Pak kita beriman Pak? Wajib, jangan lupa itu ya. Jangan mentang-mentang orang Islam kita nggak beriman sama Taurat, Zabur, dan Injil. Wajib kita beriman pada itu semua. Ya. Cuma, ada cumanya. Cumanya apa? Jangan jadikan rujukan utama. Kenapa? Karena pernah pada zaman Rasulullah, ya, pada zaman Rasulullah SAW, siapa namanya? Sahabat Nabi yang tegas tuh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca Taurat di depan Nabi. Taurat enak juga, mungkin saya belum ketemu tuh Taurat yang aslinya ya. Tapi begitu dibaca nikmat ya, enak rasanya. Karena dia kan suka syair ya. Ada syair-syair yang cukup bagus, seperti syair. Padahal bukan syair, itu kan wahyu ya. Maka Nabi bilang kepada Umar, wahai Umar, dipegang Rasulullah. Seandainya Musa, karena kan Taurat diturunkan oleh Nabi Musa. Wahai Umar, seandainya Musa ada di zamanku ini, zaman sekarang, zaman now gitu ya. Seandainya Musa ada pada zaman ini, maka niscaya tidak akan baca Taurat, wahai Umar bin Khattab. Dia akan baca Al-Quran, tidak akan baca Taurat lagi. Kenapa? Apa yang ada di Taurat ada dalam Al-Quran. Apa yang ada di Injil ada dalam Al-Quran. Apa yang ada di Zabur juga ada dalam Al-Quran. Maka orang Islam wajib beriman pada semua kitab itu. Tidak boleh kita memarjinilkan, tidak boleh kita menyepelekan kitab-kitab yang lain. Karena mereka juga kitab datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, Allah katakan ya, semua disebutkan. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal asbat ya, anak keturunan mereka. Wa ma utiya Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wan nabiyyuna min rabbihim, dan seluruh nabi-nabi dari Allah, dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, enggak ada perbedaan nabi-nabi itu, enggak beda, semua mereka. Wa nahnu lahu muslimun, semuanya muslim. Kita semua muslim juga, semua alhamdulillah. Masya Allah nikmatnya ya, menjadi muslim nikmat. Makanya tadi ya kita selalu mengatakan dengan nikmat iman, nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar di antara nikmat yang lain. Ikhwati iman, lalu karena waktu kita sudah habis ya, saya ingin closing dengan definisi iman itu aja, langsung ya. Closingnya dengan definisi iman. Iman itu dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban, hadis ya, diriwayatkan Ibnu Hibban, bapak ibu-ibu yang punya kitab Sunan Ibnu Hibban bisa dibuka ya. Di sana disebutkan al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Artinya kalau kita ingin menjadikan diri kita sebagai orang beriman, nggak cukup punya keyakinan, tetapi juga harus diwujudkan dengan ucapan dan juga perbuatan. Artinya antara hati, ucapan dan perbuatan simultan ya, jalan bersama. Karena ada orang cuma yakin, ada orang cuma ngomong tapi gak mengamalkan. Banyak kayak begitu Pak. Orang Islam ngaku betul agamanya Islam, yakin banget, suruh puasa nggak puasa, suruh zakat nggak zakat, ya sedekah nggak sedekah. Maksud kok begitu ya? Nah model kayak gini kan nggak bedanya dengan iblis, betul? Iblis beriman nggak sama Allah secara keyakinan? Secara ucapan beriman nggak? Tapi ketika Iblis alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT sujud kepada Adam, mau nggak dia? Simple, sujud kepada Adam nggak mau. Padahal perintahnya singkat dan simple, cuma itu doang. Semua malaikat fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau. Kenapa? Karena iblis tadi khairu minhu, saya merasa lebih baik dari
yang lain. Dia merasa lebih baik daripada manusia. Aku diciptakan dari api, kata iblis, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ini kan sebuah keimanan yang keliru. Dia lihat objeknya manusia. Padahal yang memerintahkan, kok dia beriman? Harusnya apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Terus apa lagi? Amanar rasulu bima unzila alaihi min rabbih wal mu'minun. Terus kullun amana billahi wa malaikatihi, terus wa kutubihi, terus wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih, terus wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. 3 menit lagi ya. Jam 1 ya? Ya, selesai. Alhamdulillah, ikut iman. Jadi kalau beriman kepada Allah, jawabannya sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita tawar-tawar, yang baik-baik kita kerjain aja. Pasti itu buat kebaikan buat kita. Perintahnya pasti buat kebaikan, larangannya buat keburukan, tinggalkan. Insya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan syarat pertama, yaitu menjadi orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT, ibadah qiyamul lail kita diterima oleh Allah SWT, tadarus Quran kita diterima oleh Allah SWT, dan amal-amal soleh kita semuanya diterima oleh Allah SWT, lantaran kita termasuk orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Persis jam 1.00. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Insyaallah bisa berjumpa pada waktu yang akan datang, dan paling tidak berjumpa dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.